Baiklah teman-teman, selamat datang kembali. Mari kita bicarakan tentang media sosial. Sekarang, semoga kamu diundang oleh upline-mu atau oleh saya, jika saya adalah orang yang telah mendaftar kamu secara pribadi di doTERRA. Tunggu. Untuk memposting apapun di media sosial tentang mulai membangun bisnis ini, sampai kamu menonton video ini seharusnya menjadi video pertama, dan saya akan memiliki banyak video lainnya yang akan mengajarkan kamu, kamu tahu, dan kita akan mengadakan pelatihan. Kami selalu mengadakan pelatihan dengan tim kami untuk mengajarkan strategi dan teknik tentang apa yang berhasil secara online. Sekarang saya ingin mengawali ini dengan mirip dengan apa yang telah saya tunjukkan kepada kamu. Dalam seluruh rangkaian video ini, saya akan menunjukkan pada kamu siapa yang paling sering berhasil. Untuk kelompok orang yang paling besar berdasarkan pengalaman saya, kan? Dan saya tidak memiliki semua pengetahuan tentang doTERRA. Saya berbicara dari pengalaman saya yang telah membantu kami menciptakan ratusan diamond di perusahaan, kan, ribuan orang yang menghasilkan pendapatan yang signifikan. Jadi saya tahu bahwa apa yang kami lakukan berhasil. Tapi saya juga ingin berbagi dengan kamu bahwa ada beberapa nuansa Liverko seorang influencer media sosial. Misalnya, akan ada hal-hal tertentu dalam proses ini yang akan saya bagikan kepada kamu. Itu akan berbeda. Kami telah bekerja dengan banyak influencer media sosial, orang-orang yang memiliki ratusan ribu atau bahkan jutaan pengikut. Dan kami telah membantu mereka untuk membuat rencana peluncuran dan strategi yang spesifik untuk mereka yang menghasilkan hasil yang luar biasa dengan sangat cepat. Namun mayoritas dari kita, termasuk saya, ketika saya mulai, saya bukanlah seorang influencer. Jadi strategi yang saya bagikan kepada kalian hari ini adalah pendekatan terbaik. Untuk kalian yang tidak terlalu berpengaruh di media sosial, tentu saja kamu punya teman keluarga yang mengikuti kamu. Kamu mungkin juga memiliki beberapa orang lain yang mengikuti kamu. Mungkin 1.000, mungkin 3.000, mungkin beberapa ratus. Saya tidak tahu, tapi untuk kalian semua, ini saya janji adalah jalan terbaik untuk kalian menciptakan hasil. Dan saya rasa kamu akan setuju dengan saya setelah menonton video ini. Jadi mari kita bahas ini. Jalan dan strategi yang paling efektif untuk mayoritas orang adalah lakukan hal berikut. Kamu akan membuat konten di media sosial. Konten ini dibuat dengan cara tertentu untuk membangkitkan rasa ingin tahu. Jadi konten dalam konteks ini bukanlah ayo beli produk saya. Ini bukanlah postingan tentang minyak esensial, tea tree dan semua manfaatnya. Ayo beli minyak tea tree dari saya. Itu tidak akan menjadi strategi yang paling efektif. Kamu ingin konten yang membangkitkan rasa ingin tahu. Saya sebenarnya akan memberikan kamu sekitar 7 atau 8 postingan spesifik yang saya sarankan menjadi postingan pertama kamu di bisnis ini dalam beberapa menit. Tapi konten yang membangkitkan rasa ingin tahu, di mana kamu tidak membicarakan doTERRA di awal, rasa ingin tahu, itu menciptakan sebuah percakapan. Dalam percakapan itu, kamu bisa mengundang mereka ke sebuah kelas, di mana mereka akan datang ke kelas. Kelas itu bisa dilakukan di Zoom. Secara online jika mereka tinggal jauh dari kamu, atau secara langsung jika mereka tinggal dekat dengan kelas. Kelas adalah lingkungan terbaik untuk mengubah orang. Oke. Kemudian perubahan itu menciptakan komisi. Sekarang seringkali orang bilang, Matt, oke, jadi saya tidak akan membicarakan doTERRA. Saya akan membangkitkan rasa ingin tahu. Agar orang-orang menghubungi saya, itu masuk akal kan? Saya tidak akan mengirim spam kepada orang-orang dan hanya berharap mereka membeli. Juga, jika kamu mengirim spam kepada orang-orang dengan akhir filmnya, kan kita sepertinya sedang menceritakan sebuah cerita kepada orang-orang. Dan jika kau hanya memberitahu mereka akhir dari cerita, maka seringkali mereka mungkin akan mencari di Google dan hanya meneliti perusahaan itu atau hanya meneliti produk itu. Mereka mungkin akhirnya membelinya dari seseorang yang menjelaskan lebih baik daripada kamu. Jadi saya ingin kamu mengendalikan percakapan. Itu cara kamu mengendalikan penjualan. Kamu mengendalikan penjualan dengan mengendalikan percakapan. Sekarang percakapan, jika seseorang bilang, oh saya tertarik dengan produk ini, kamu sedang berbicara di pesan langsung, dan mereka bilang, saya ingin belajar lebih banyak tentang tea tree, bisa saya beli? Kebanyakan dari kalian akan bilang ya, dan kamu mengirimkan mereka tautan untuk membeli tea tree. Sebelum kamu melakukan itu, saya sarankan kamu mengundang mereka ke sebuah kelas, tempat terbaik untuk mengubah pelanggan. Dalam bisnis kita adalah melalui presentasi yang lengkap.
30 hingga 45 menit menggunakan strategi dan struktur kelas yang sempurna yang sudah saya ajarkan, itu yang akan membangun nilai di pikiran mereka untuk bilang, "Saya tidak hanya ingin membeli satu produk, saya ingin beli paket. Saya ingin mengubah gaya hidup saya, secara pribadi, tidak hanya ingin menjual satu produk di sini atau di sana, saya ingin membantu orang-orang mengubah gaya hidup mereka untuk menciptakan gaya hidup baru menggunakan produk kami." Itu yang mendorong retensi. Itu yang mendorong orang untuk kemudian bagikan produk-produk tersebut. Mereka akan memiliki pengalaman yang lebih baik dengan memiliki lebih banyak produk. Saya bekerja lebih bertanggung jawab dengan menjual lebih banyak, karena mereka akan memiliki lebih banyak alat untuk memenuhi kebutuhan yang mereka miliki. Jadi kita mengundang mereka ke sebuah kelas, dan itu adalah tempat terbaik untuk mengonversi orang. Jadi mari kita selami ini sedikit lebih dalam. Saya akan menunggu khususnya untuk menyebut doTERRA, sampai setelah bulan pertama atau kedua kamu. Sekarang saya tidak setuju dengan filosofi untuk selamanya menyembunyikan perusahaan yang kamu promosikan. Saya rasa kamu perlu bangga dengan fakta bahwa kamu mempromosikan produk-produk ini. Karena bisnis doTERRA, tapi di 2 bulan pertama, ketika orang-orang tahu bahwa kamu bukan seorang ahli, mereka tahu bahwa kamu masih baru di bisnis ini. Saya janji, rasa ingin tahu adalah alat yang lebih kuat. Itu cara kamu akan mengendalikan percakapan. Jadi mari kita lihat beberapa contoh. Jika saya jadi kamu, ini akan menjadi postingan. Spesifik pertama saya, untuk menghasilkan percakapan tentang bisnismu. Postingan nomor 1, begitu kamu sudah melakukan pendekatan pasar yang panas, dan kamu sudah menghasilkan beberapa penjualan, kan kamu akan masuk ke cerita kamu dan merekam video dirimu yang mengatakan sesuatu seperti, "Saya sangat terkejut. Saya sudah 24 jam memulai bisnis baru saya, dan saya sudah memiliki 10 penjualan. Sangat keren melihat betapa banyak orang yang aktif mencari cara untuk menjaga kesehatan mereka dengan produk yang lebih alami." Kan sesuatu seperti ini, seperti, wow, saya baru saja memulai bisnis baru. Saya mau nggak percaya saya sudah menghasilkan beberapa penjualan, 2 penjualan, 5 penjualan, 10 penjualan, apapun itu. Ini saya sangat bersemangat untuk masa depan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pelanggan itu. Nah, kita akan sampai pada mengucapkan terima kasih kepada pelanggan sebentar lagi, tapi ini adalah hal pertama yang akan saya lakukan. Tunjukkan kepada dunia. Salah satu pertanyaan yang sering saya dapatkan adalah, bagaimana cara saya mengubah orang-orang menjadi pembangun bisnis? Nah, tunjukkan kepada orang-orang bahwa yang pertama, kamu bisa mendapatkan hasil, bahwa kamu sedang berkembang dan mendapatkan hasil. Jika kamu tidak mau mengambil tindakan untuk mendapatkan hasilmu sendiri, mengapa kamu berharap orang lain akan mengikutimu? Kan ya, jadi dapatkan hasil untuk dirimu sendiri dan kemudian lakukan itu secara publik. Dokumentasikan kemajuanmu secara publik. Dokumentasi selalu lebih baik daripada percakapan, seperti yang kita katakan. Jadi jika orang-orang mengikuti kamu di media sosial dan melihat bahwa kamu baru saja memulai bisnis dan langsung mendapatkan penjualan, mereka pasti akan bertanya-tanya, ya jelas apa yang dia lakukan, hasil, tapi apa yang dia lakukan. Dan mereka mungkin segera setelah posting ini, mereka mungkin menghubungimu dan berkata, "Nah, apa yang kamu lakukan?" Dan itu adalah kesempatan yang bagus untukmu untuk mengatakan, "Saya telah memulai bisnis sampingan dari apa yang sudah saya lakukan dalam hidup, dan saya percaya ini akan mengubah masa depan saya. Ya, saya sedang membagikan beberapa produk yang sudah mengubah cara saya merawat kesehatan keluarga saya. Apakah kamu terbuka untuk melihat bisnis ini? Saya ingin membagikannya denganmu." Kan, jadi model yang sama dalam mencari keterbukaan. Baiklah, contoh posting kedua, cerita produk yang menciptakan rasa ingin tahu dan percakapan. Jadi alih-alih pergi ke cerita kamu atau merekam reel, saya hanya menjatuhkan minyak saya dan berkata, "Kamu tahu, mari kita ambil Digest Zen di sini." Dan berkata, "Oh tidak, Digest Zen benar-benar telah mengubah sistem pencernaan saya." Saya sering berlari ke kamar mandi 3 kali sehari dengan buang air besar yang tidak teratur, dan sekarang saya menggunakan Digest Zen, dan saya merasa lebih seimbang. Keren kan? Alih-alih hanya menjual akhir cerita, di mana mereka bisa pergi dan mencari informasi secara online dan membelinya dari orang lain manapun, kamu ingin mengendalikan percakapan. Jadi kamu bisa menceritakan kisah tentang Digest Zen yang memberikan dukungan pencernaan. Dan yang pertama, kamu akan melakukannya dengan cara yang sesuai, di mana kamu tidak membuat klaim yang gila, dan juga akan melakukannya dengan cara yang menghasilkan percakapan dengan mengatakan, "Oh tidak,
Iya kan? Lihat, saya menutupi labelnya. Jadi mereka bahkan tidak tahu itu apa. Kamu bisa pegang seperti ini, atau mungkin kamu bahkan tidak menunjukkan produknya, dan kamu bilang, teman-teman, baru-baru ini saya menemukan produk yang seimbang dan membantu sistem pencernaan saya. Beberapa orang tahu tentang beberapa perjuangan yang telah saya lalui, tapi saya belum pernah melihat yang lebih efektif. Sungguh, luar biasa. Jika ada di antara kalian yang punya masalah pencernaan, saya harus berbagi protokol saya dengan kalian. Beritahu saya jika kamu terbuka untuk melihatnya, dan saya akan memberikan lebih banyak informasi. Iya, itu jauh, lebih kuat. Itu memicu rasa ingin tahu. Mereka akan datang. Jika mereka terbuka dan tertarik, mereka akan mengetuk pintu kamu. Oke, jadi di media sosial selalu coba ambil pendekatan ini. Dan untuk cerita-cerita ini, saya sarankan untuk mulai dengan cerita tentang tidur, emosi, energi, dukungan pencernaan, pernapasan, dan fungsi imun. Ini adalah area di mana kamu tahu kami bisa membantu orang-orang dengan sangat-sangat cepat untuk mengubah hidup mereka dalam kategori-kategori ini. Tapi juga ini adalah beberapa masalah yang paling umum yang dihadapi orang-orang. Jadi kamu benar-benar bisa memberikan mereka dukungan dan arahan. Oke, postingan nomor 3, ide nomor 3, posting klip video atau foto dari kelas pertama kamu dan bilang ini akan jadi besar, kan? Segala sesuatu yang besar dimulai di awal yang kecil. Nah, ini dia gambar dari awal kecil saya. Hanya dokumentasikan prosesnya kan dan bagikan itu secara publik. Contoh lainnya adalah mengucapkan terima kasih kepada pelanggan baru kamu. Jadi kamu bisa bilang kapan saja seperti saya masih melakukan ini sampai hari ini. Di mana tuh saya bisa pergi, saya bisa masuk ke media sosial, tekan rekam dan bilang, teman-teman, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada 5 pelanggan baru yang bergabung dengan kami dalam 48 jam terakhir. Orang-orang ini memutuskan untuk mengubah kesehatan mereka dan menjadi pelanggan. Dan kami sangat bersyukur. Terima kasih ya untuk kalian semua. Siapapun yang pernah mendukung kami dalam bisnis kami, terutama pelanggan terbaru ini, terima kasih banyak. Kan apa yang ini lakukan adalah yang pertama, kamu bersikap dermawan, kamu sedang membagikan pujianmu, kamu sedang membagikan suaramu dengan orang lain. Yang kedua, kamu menunjukkan kepada dunia bahwa kamu mampu mendapatkan hasil untuk dirimu sendiri. Mereka akan lebih percaya bahwa kamu bisa mendapatkan hasil untuk mereka. Sekali lagi, jika kamu mendapatkan hasil untuk dirimu sendiri, jadi ini adalah beberapa jenis postingan umum yang pertama tidak menyebutkan doTERRA secara spesifik. Itu yang akan saya lakukan. Jika saya jadi kamu di awal bisnismu, oke, sekarang mari kita bicarakan sedikit tentang bulan kedua. Setelah bulan pertamamu, saya ingin memberikan beberapa ide yang spesifik untuk doTERRA, karena jika itu saya setelah satu email atau maksimal 2 bulan, saya akan mulai terbuka dan jujur dan seperti dengan bangga dan keras tentang fakta bahwa saya sedang membangun bisnis doTERRA secara spesifik. Oke, saat manfaat menunggu adalah kamu bisa menciptakan beberapa hasil sebelum kamu keluar dan membagikannya dengan dunia, kan? Jadi salah satu ide adalah postingan pengakuan. Setiap kali kamu memiliki pembangun baru yang bergabung denganmu dan mereka melakukan pendekatan pasar yang panas, dan kamu bisa pergi dan menyebutkan mereka dan bilang, saya sangat bangga dengan Rebecca. Kami memiliki sistem yang sangat kuat dalam bisnis kami untuk membantu orang mendapatkan hasil yang sudah dia bantu. Kamu tahu, membawa 3 pelanggan baru dalam 24 jam pertamanya. Selamat Rebecca, kamu luar biasa. Siapapun yang ingin melihat sistem yang kami miliki, kamu harus melihat apa yang kami lakukan, kan? Sesuatu seperti itu. Dan ya bahkan lebih kuat daripada Anda menunjukkan kepada dunia bahwa Anda mendapatkan hasil untuk diri sendiri, adalah Anda menunjukkan kepada dunia bahwa Anda membantu orang lain mendapatkan hasil, kan? Jika ada orang lain di tim Anda yang mencapai peringkat baru sebagai direktur atau eksekutif atau elit, ini adalah yang besar, peringkat awal dalam struktur kompensasi kami, dan banyak orang yang mengabaikannya. Jika saya jadi kamu, siapapun yang mencapai manajer, direktur, eksekutif, ya pada awalnya saya akan membuat spanduk, sebuah gambar yang mengucapkan selamat kepada mereka, dan saya akan mempostingnya. Jika kamu seorang elit, mungkin ada 6 orang yang mencapai manajer kan, atau lebih. Jadi Anda bisa membuat 6 posting pengakuan yang berbeda, dan itu menciptakan persepsi tentang kenyataan bahwa Anda membantu orang lain untuk menang, bahwa kamu membantu orang lain untuk mendapatkan hasil, yaitu membuat orang lain tertarik dengan apa yang kamu lakukan. Postingan tentang pengembangan pribadi. Kamu bisa bilang, saya tidak percaya bahwa saya memiliki akses ke bimbingan mingguan dari penghasil jutaan dolar.
Itu adalah sesuatu di mana berapa orang akan bergabung dengan bisnis Anda karena mereka ingin mendapatkan penghasilan untuk diri mereka sendiri. Beberapa orang akan bergabung dengan bisnis Anda karena mereka menginginkan komunitas. Beberapa orang akan bergabung dengan bisnis Anda karena mereka menginginkan pengembangan pribadi. Mereka ingin menjadi bagian dari lingkungan di mana mereka mendapatkan bimbingan dari orang-orang yang sukses, di mana mereka mendapatkan tips pola pikir dari orang-orang yang menjalani hidup yang berlimpah dan positif. Mereka dikelilingi terus-menerus di lingkungan mereka dan dalam hubungan mereka dengan hal-hal negatif, dan hanya dengan terpapar pada orang-orang yang selalu bahagia dan berusaha untuk memperbaiki hidup mereka. Itu adalah hal yang luar biasa untuk kamu bagikan, dan itu akan menarik orang ke bisnis kamu. Ya, biasanya di bulan kedua kamu, disinilah saya sarankan mulai melakukan beberapa video langsung di mana kamu melakukan unboxing pesanan bulananmu. Jadi kamu melakukan unboxing, tahu kan? Katakan, "Oh, pesanan doTERRA saya datang hari ini. Izinkan saya berbagi dengan kalian apa yang saya dapatkan bulan ini." Dan kamu ada ambil VMG-mu atau Omegas-mu atau Collagen Advantage-mu atau minyak esensial. Dan kamu sedikit membicarakan mengapa kamu membeli produk itu, apa saja manfaat yang akan dibawanya ke dalam hidupmu. Dan orang-orang suka menonton ini. Video unboxing dan hanya melihat di balik layar kehidupanmu. Jadi itu adalah beberapa contoh di beberapa postingan dan ide yang paling efektif untuk media sosial. Baik di bulan pertama atau kedua kamu, ketika kamu tidak berbicara secara terbuka tentang doTERRA, dan juga di bulan kedua atau setelahnya. Ketika kamu berikut adalah beberapa ide luar biasa yang akan membuat orang lain ingin gabung dengan bisnismu. Jadi, itu saja untuk video ini. Saya harap kamu menikmatinya. Ada pertanyaan, komentar, silakan jangan ragu untuk menghubungi saya. Ikuti kami di media sosial, dan kamu akan bisa melihat apa yang kami lakukan. Kamu akan melihat tautan media sosial kami di deskripsi video ini. Dan seperti biasa, saya menjawab setiap pesan langsung yang saya terima. Jadi, jika kamu adalah bagian dari tim doTERRA lain, dan kamu punya pertanyaan yang bisa saya jawab untuk memberikanmu nilai, jangan ragu untuk menghubungi. Jika kamu belum menjadi bagian dari tim atau bisnis doTERRA, atau kamu baru menemukan doTERRA melalui konten saya, silakan hubungi saya. Mari kita berbincang. Mari kita bicarakan tentang bagaimana kita bisa meluncurkanmu dengan cara yang paling efektif. Dan jika kamu sudah menjadi bagian dari tim kami, jelas kamu tahu bahwa kami sangat mudah dihubungi. Kamu adalah prioritas nomor satu kami. Jadi kami akan menjawabmu lebih cepat daripada siapapun. Terima kasih telah mempercayai kami perjalanan ini. Dan harap kalian menikmati video ini. Sampai jumpa berikutnya. Sampai jumpa.